Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Frida Ailesa. Saya akan mempresentasikan PPT, yaitu PPT ini materinya saya ambil dari jurnal, di mana judulnya adalah analisis kadar kalsium, besi, abu, lemak, dan air pada susu sapi segar dan olahan menggunakan AS. Nah, karena tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Kimia Analisis Bahan Pangan dan Industri, sesuai dengan judulnya, yaitu Analisis Bahan Pangan. Jadi di sini saya mau mengusung tema yaitu menganalisis kadar kalsium, kadar mineralnya kalsium yang kalsium, besi, abu, dan lemak dan sebagainya. Namun ini berfokus pada kalsium ya, pada bahan pangannya yaitu susu sapi segar dan olahan. Oke, next. Nah, ini untuk identitas jurnalnya. Nah, identitas jurnalnya seperti ini. Judul jurnal sama seperti tadi yang sudah saya bacakan di awal. Terus penulisnya ini. Nah, ini tuh sampel yang digunakan itu merupakan susu sapi segar dan susu olahan. Di mana susu olahan itu ada yang ditambahin gula, ada ditambahin dan sebagainya lah. Nah, selanjutnya next. Nah, seperti yang kita tahu bahwa susu itu memiliki nilai gizi tinggi dan berperan penting dalam pertumbuhan, kesehatan tulang, pembentukan sel darah merah, serta metabolisme tubuh. Nah, pengolahan susu ini diduga dapat mengubah kandungan nutrisinya sehingga perlu dianalisis. Lalu apa sih kandungan kira-kira yang ada di susu? Nah, adapun susu itu memiliki kandungan penting atau mineral penting, yaitu kalsium dan besi. Nah, selain itu, tadi kan seperti yang saya bilang bahwa susu itu kan berperan penting dalam pertumbuhan. Karena apa? Karena susu itu memiliki beberapa sumber gizi yang kita butuhkan dalam tubuh. Nah, yaitu apa aja? Ada protein, lemak, mineral, dan vitamin. Nah, maka dari itu, tujuan dari penelitian ini merupakan menentukan kadar kalsium, besi, abu, lemak, dan air. Di mana sampelnya yang kita pakai itu ada yang pertama ada susu segar, yang kedua susu pasteurisasi, yang ketiga susu pasteurisasi plus gula, yang keempat susu pasteurisasi plus gula plus pewarna pasta dan asam sitrat, dan yang terakhir yaitu susu pasteurisasi plus gula plus pewarna bubuk. Oke. Nah, selanjutnya yaitu preparasi sampel sebelum AS. Jadi sebelum kita masukkan ke instrumen, pastinya kita perlu preparasi sampel terlebih dahulu, nggak langsung susu langsung dimasukin tuh enggak ya, guys. Nah, lalu apa sih tujuan dari preparasi sampel ini? Nah, adapun tujuan dari preparasi sampel ini itu untuk menghilangkan matriks organik seperti protein dan lemak sehingga mineral C, A, dan Fe-nya itu dapat dianalisis secara akurat menggunakan AS. Lalu bagaimana sih urutannya? Preparasi sampelnya yang pertama yaitu ditimbang 2 sampai 3 gram susu, lalu ditambahkan 5 ml HNO3 pekat, terus dipanaskan selama 30 sampai 40 menit, terus didinginkan, terus ditambahkan 10 ml HCl4, dipanaskan lagi hingga larut jernih, lalu ditambahkan aquades, disaring, lalu diencerkan sampai 100 menit. Seperti itu. Nah, eh tadi kan ini kan preparasi sebelum AS. Setelah ini kita masukkan ke AS seperti itu. Nah, ini merupakan sebelum kita menghitung menghitung kadar gitu seperti itu. Jadi kita tuh harus kalau menggunakan es kita tuh harus membuat kurva kalibrasi. Sebenarnya prinsip sama ya kayak UVB seperti itu. Nah, setelah di kurva kalibrasi, pembuatan kurva kalibrasi di mana pembuatannya itu CA-nya dibuat variasi konsentrasinya 0 sampai 5 ppm, terus dengan panjang gelombang 400 apa ini? 2 bentar ya. Nah, panjang gelombang 422,7 nanometer. Terus untuk yang Fe atau besinya itu dengan rentang 0 sampai 1,6 ppm, di mana dideteksi dengan panjang gelombang 248,3 nanometer. Nah,
Nah, seperti yang dilihat bahwasannya kurva kalibrasi dari CA dihasilkan nilai Y sama dengan 0,033 minus 0,004, di mana dengan nilai linearitasnya yaitu 0,9994. Selanjutnya untuk FE itu dapatkan nilai Y sama dengan 0,0447 plus 0,00122, di mana untuk nilai linearitasnya juga tinggi ya, yaitu 0,998. Nah, kurva kalibrasi ini digunakan untuk menentukan hubungan antara konsentrasi dan absorbansi. Nah, di mana semakin tinggi nilai konsentrasi suatu unsur, maka semakin tinggi juga nanti absorbansinya yang dihasilkan oleh sampel. Nah, ini kan nilai korelasinya mendekati satu ya, semuanya 0,999 sekian, 94 sama 0,98. Itu menandakan bahwa hubungan linear yang sangat baik dan metode ini tuh kurva kalibrasi ini tuh memenuhi persyaratan validitas analisis. Jadi bisa dimasukkan sangat apa ya, valid gitu buat nanti memasukkan nilai hasil observasi. Nah, untuk hasil kadar CA sama Fe bisa dilihat dari tabelnya bahwasannya eh, berdasarkan hasil analisis kadar kalsium tertinggi diperoleh pada sampel S4 yaitu sebesar 98,61 miligram per kilogram. Nah, hal ini disebabkan adanya penambahan asam sitrat. Terus, apa sih pengaruh penambahan asam sitrat? Nah, penambahan asam sitrat ini berfungsi sebagai trapping agent atau pengkat logam, sehingga meningkatkan ketersediaan dan keterukan ion kalsium selama analisis, sehingga kalsiumnya ini tuh meningkat seperti itu. Nah, selanjutnya pada kadar besi tertinggi ditemukan pada sampel S5 yaitu sebesar 73,81 mg per kilogram. Nah, tingginya kadar F ini diduga berasal dari kontribusi bahan tambahan yang digunakan pada formulasi susu sehingga kandungan besinya itu yang terukur menjadi lebih tinggi dibanding sampel lainnya. Lanjut. Tadi kan kita kan selain analisis kalsium tadi dan besi menggunakan AS tadi, penelitian ini tuh juga menentukan kadar abu, lemak, dan air. Nah, kadar abu sendiri itu diuji dengan metode dry acing dan instrumen Furnace dengan prinsip analisisnya seperti ini. Seluruh bahan organik dibakar hingga tersisa residu mineral atau abunya. Setelah lemaknya itu diuji dengan metode Babcock. Nah, instrumennya yaitu botol Babcock dan centrifuge. Untuk prinsip analisisnya, asam sulfat melarutkan protein sehingga lemak terpisah dan dapat dibaca langsung. Yang terakhir yaitu air. Airnya ini diuji dengan metode Kalf-Fischer dan prinsip kerjanya air bereaksi dengan reagen Kalf-Fischer sehingga kadar air dapat dihitung secara spesifik seperti itu ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini merupakan hasil dari kadar abu, lemak, dan air. Di mana kadar abu tertinggi terdapat pada susu murni yang menunjukkan kandungan mineral alaminya lebih tinggi. Kan pada susu murni kan kandungannya masih benar-benar tinggi seperti itu ya. Ini tingginya dalam hal mineral apa ya? Mineral alamnya gitu. Nah, terus selanjutnya itu kadar tinggi tidak mengalami penambahan bahan. Selanjutnya lemak tertinggi yaitu pada sampel S4 dan S5 yang mengandung bahan tambahan, sedangkan kadar air yang tertinggi terdapat pada S3 yang diduga dipengaruhi oleh proses pengolahan dan penambahan gula. Jadi setelah penambahan banyak penambahan apa tadi? Gula dan pengolahan yang beberapa pengolahan pengolahan itu mengakibatkan kadar airnya jadi menambah seperti itu. Ini S3-nya 88,88%. Nah, dapat disimpulkan bahwa metode AS ini berhasil atau dapat digunakan untuk menentukan kadar kalsium atau eh, kalsium dan Fe pada susu sapi karena sesuai dengan prinsip AS yaitu dia tuh
dapat menganalisis logam ya, seperti itu. Terus selanjutnya perlakuan pengolahan dan penambahan bahan tambahan mempengaruhi kandungan Ca, Fe, abu, lemak, air pada susu. Nah, kadar Ca tertinggi diperoleh pada S4 yaitu susu pasteurisasi plus gula plus pewarna pasta plus asam sitrat. Sedangkan kadar Fe tertinggi diperoleh pada S5 yaitu susu pasteurisasi plus gula plus pewarna bubuk. Nah, susu murni memiliki kadar abu tertinggi dan secara keseluruhan dinilai memiliki kualitas nutrisi yang paling optimal dibandingkan sampel lainnya karena apa belum mengalami proses-proses lainnya seperti pemanasan dan sebagainya sehingga dia itu benar-benar kandungannya itu masih murni gitu ya. Oke, eh sekian yang dapat saya presentasikan terkait analisis, bahan-bahan analisis kandungan gizi dalam susu, terutama kalsium dan besi, yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.